Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Menjelang fajar, pasukan yang kembali dari medan perang kembali ke Sekte Heng Yue. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Segera setelah kembali ke Sekte Heng Yue, pasukan Sekte Zhengyang yang tergabung terisolasi, dan suasananya sangat menyedihkan dan tegang. Segera, Ji Ningsuang dating. Mengapa menangkap kami? Mengapa menangkap saya? Segera, terdengar suara mendesis karena marah. Ye Chen, apa ini janjimu kepada kami? Ji Ningsuang, apa ini jaminanmu untuk kami? Ye Chen dan Ji Ningsuang menutup mata terhadap komentar ini. Mengenai ini, pasukan Sekte Zhengyang yang dibawa. Pasukan 4 cabang, pasukan yang begitu besar, bagaimana mungkin tidak ada orang yang akan tidak menyetujui? Jika ya, mereka juga akan disaring lapis demi lapis untuk mengecualikan mereka yang memiliki spekulasi. Karena jumlahnya yang besar, itu tidak benar-benar selesai sampai fajar keesokan harinya. Sekte Zhengyang yang ditangkap. Meskipun hati Ye Chen sudah dingin, Ye Chen masih memiliki sedikit belas kasih di hatinya dan tidak membunuh orang-orang itu. Sebaliknya, Ye Chen menghapus kultivasi mereka dan akan mereka diam-diam mengirim dunia fana untuk mengurus diri mereka sendiri. Hong Chen Su melirik Ye Chen dengan tulus dan berkata, konspirasimu mengejutkanku. Aku hanya beruntung. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, dan berkata Ji Ningsuang, yang masih tidak lupa memberi isyarat kepada Hong Chen dan Su untuk melihat jauh, pahlawan sejati adalah kecantikan itu. Aku mengacu pada ini. Hong Chen Su terkekeh, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk merekrut mantan kekasih sebagai musuh menjadi sekutu. Ye Chen tersenyum, perlahan berbalik, berjalan menuju puncak giok, dan kemudian berkata pada Hong Chen Su sebelum pergi, tugasmu adalah memisahkan mana orang dari pasukan Sekte Zhengyang yang akan memberontak. Oke, melihat Ye Chen pergi, Hong Chen Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di tengah malam, Ye menuju ke hutan bambu kecil Ji Ningsuang. Di kejauhan, Ye Chen melihat Hua yang menari dengan tongkat besi hitam, dan tubuh Tao Ji Ningsuang yang bermain melawannya. Hua sangat gigih dengan darah agung kerasucinya, wajahnya sedikit pucat, dan darahnya menetes. Yang terpenting, Ye Chen juga melihat apa yang ada di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Cincin bintang 7 bayangan bulan memiliki berat beberapa ribu pound. Ji Ningsuang bersandar di bawah pagar, menginjak batu dengan satu kaki, dan memegang minuman di tangannya. Temperamennya cantik dan posturnya anggun. Perlu disebutkan bahwa cahaya bulan jejak kemerahan di pipi yang indah sangat menawan. Ku bilang, bukankah kamu terlalu kasar padanya? Ye Chen berjalan perlahan, melirik Hua, dan menatap Ji Ningsuang, menghela nafas, aku tidak begitu keras padanya. Di bawah tekanan, dapat membangkitkan kekuatan potensial. Apakah kamu tidak mengerti ini? Ji Ningsuang membuka bibirnya sedikit, masih minum anggur dengan tenang. Mengerti. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya. Karena kamu adalah gurunya, aku tidak akan mengganggu cara berlatih. Katakan saja sesuatu. Ji Ningsuang menyesap anggur. Aku ingin menemuimu. Ye Chen membuka mulutnya, tapi itu adalah suara kakek naga. Tunggu sebentar. Ye Chen terbatuk, dan kemudian hatinya pindah ke dunia bawah tanah Sekte Zhengyang yang jauh. Setelah mendapatkan perintah dari Ye Chen, Avatar segera berdiri dan menemukan posisi yang sangat baik melepas celananya,
dan mengencingi kakek naga. Sialan! Omelan kakek naga segera terdengar. Di sini, ekspresi Jining Suang tetap tidak berubah, mengetahui bahwa kalimat yang baru saja disebutkan tidak diucapkan oleh Ye Chen, jadi tentu saja dia tidak peduli. Segera, Ye Chen memblokir koneksi dengan kakek naga, dan kemudian Ye Chen batuk dan menatap Jining Suang. Sebenarnya, aku kesini ingin setetes darah tubuh roh mistikmu. Jining Suang berkata, kenapa, kamu tidak akan membuatku pingsan kali ini dan mengambil darahku? Jining Suang melirik Ye Chen, sepertinya berpikir pingsan oleh Ye Chen malam itu. Ye Chen dengan malu berkata, itu adalah kesalahpahaman. Jining Suang langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan tidak ingin mendengarkan Ye Chen, jika kau ingin darah tubuh roh mistikku, berikan aku tubuh kunomu. Itu mudah. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya. Ye Chen langsung memadatkan darah kuno. Jining Suang juga langsung memadatkan darah roh mistik. Di udara, darah tubuh kuno dan darah roh mistik tiga warna luar biasa cemerlang. Tentu saja, pada saat ini, hal-hal aneh terjadi. Darah kuno dan darah roh mistik di udara bergabung menjadi sebuah bola, dan kemudian terjalin di bawah tatapan bingung Ye Chen dan Jining Suang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan mekar, kekuatan misterius dan aneh. Ya, tiba-tiba, darah yang menyatu terbang seolah-olah mereka adalah pelangi di langit. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Suang saling melirik, dan sedikit mengernyit, lalu bangkit dan mengejar darah itu. Ya, pada saat ini, Dong Huang Taixin, yang bermeditasi di Sekte Tianxuan, mau tidak mau membuka matanya dan mengorbankan tangannya untuk menghadirkan tirai air langit ajaib. Adegan yang muncul di tirai air adalah gambar Ye Chen dan Jining Suang mengikuti darah. Aduh, bagaimana situasinya? Selain itu, Fuya memandang dengan takjub. Senjata Kaisar memanggil. Dong Huang Taixin tersenyum tulus. Senjata Kaisar. Fuya terkejut, menatap Dong Huang Taixin dengan mata lurus. Di atas langit, bola darah yang menyelimuti melewati langit, kecepatannya sangat cepat, di bawah langit berbintang. Di belakangnya, Ye Chen, seperti pelangi ilahi emas, Jining Suang, mengikuti. Pada saat berikutnya, kecepatan Ye Chen melonjak, satu langkah di atas ribuan kaki, tangan emas menyapu langit, dan menangkap darah. Tentu saja, darah itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan keluar dari jari-jarinya. Bagaimana situasinya? Ye Chen mengutuk diam-diam, dan mengejarnya lagi, yang membuatnya sangat penasaran. Dari samping, Jining Suang juga sama. Pertukaran darah yang baik telah menghasilkan hal yang aneh, dan darah setelah fusi sangat aneh sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Dengan cara ini, keduanya mengejar lebih dari 8.000 mil sebelum dan sesudah, dan masih belum bisa menghentikan bola darah. Kakek naga. Tak berdaya, Ye Chen mulai memanggil kakek naga lagi. Ye Chen terbatuk, ini masalah serius untuk memanggilmu untuk bertanya padamu, setelah darahku bergabung dengan darah Jining Suang, darah itu terbang. Sekarang, darah itu berlari kencang. Kakek naga menghubungkan pandangan Ye Chen, matanya menyipit menatap darah yang masih terbang di depannya, dan bergumam, darah tubuh kuno-kuno dan tubuh mistik menyatu. Ini tidak mengherankan, tetapi melahirkan kecerdasan spiritual. Apa artinya? Apakah itu? Memikirkan hal ini, mata kakek naga meledak menjadi syok yang berapi-api. Darah itu bukan karena melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Di sini, Ye Chen buru-buru mengejar darah sambil bertanya dengan bingung.
Wah, kejar, darah itu, tujuannya pasti ada harta yang melawan langit. Segera, kakek naga menghela nafas, dan nadanya menggembirakan, dan napasnya terengah-engah, tampaknya sangat bersemangat. Jika tidak ada penjara segel, dia mungkin akan melompat keluar mengejar darah itu. Apa? Harta melawan langit. Ye Chen mengangkat alisnya dan tanpa sadar melirik kakek naga. Ini lebih mengejutkan dari yang dibayangkan, dan kakek naga lebih bersemangat daripada sebelumnya. Apa-apaan ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek naga berkata, aku tidak tahu apa itu, tapi itu pasti terkait dengan Kaisar Suanyuan. Kakek naga menarik napas berat. Kaisar Suanyuan. Ye Chen mendengar getaran hebat di hatinya. Dia diakui sebagai kaisar paling kuat di antara 130 kaisar Suan Huang. Ye Chen sudah lama mendengarnya, dan sangat mengejutkan mendengarnya sekarang. Satu kaisar, itulah yang tertinggi. Garis keturunan tubuh Kaisar Suanyuan adalah kombinasi dari tubuh kuno-kuno dan tubuh roh mistik, dan sekarang darah tubuh suci Akunomu dan garis darah roh mistik Jining Suang bercampur secara kebetulan, tampaknya menyentuh semacam keberadaan, bukan darah yang melarikan diri, tapi ada makhluk kuat yang memanggilnya. Dataran Chu ini masih memiliki harta yang berhubungan dengan Kaisar Suanyuan. Ye Chen bergumam. Wah, bagaimanapun juga kamu harus mendapatkan harta itu. Kakek naga berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Suanyuan kaisar terkuat, tetapi segala sesuatu yang menyentuhnya pasti bertentangan dengan langit. Itu harus dilakukan. Ye Chen tidak perlu banyak bicara, Ye Chen juga telah membakar Jingyuan, dan telah meningkatkan kecepatannya dengan tajam satu tingkat, melewati langit dalam sekejap. Di belakangnya, Jining Suang juga membakar udara, meskipun tidak secepat Ye Chen, tetapi tidak secepat itu. Dengan cara ini, Ye Chen dan Jining Suang mengejar darah sehingga langit malam dihiasi dengan 3 warna yang indah. Di sini juga, kakek naga menatapnya dengan cahaya redup di matanya, penuh makna yang dalam. Dataran Chu, benar-benar tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tanah ini, berapa banyak rahasia yang telah disembunyikan di sini. Berhenti. Tiba-tiba Ye Chen yang terbang di langit tiba-tiba menghentikan tubuhnya, dan Jining Suang, yang 1 atau 2 detik lebih lambat darinya, juga menghentikan tubuhnya. Pada saat ini, mereka berdua menatap ke depan sedikit. Mereka berada ribuan kaki jauhnya di depan mereka. Itu adalah lautan awan, kabur dan aneh, sepertinya muncul, seolah-olah tidak ada dunia merah seperti itu. Ini memberi orang perasaan seperti mimpi. Adapun darah, bergegas ke lautan awan yang aneh ini di detik terakhir. Tempat apa ini? Jining Suang sedikit mengernyit, mata tertuju pada Ye Chen. Entahlah, kata Ye Chen, membuka mata roda abadi, menatap lautan awan. Ye Chen menemukan bahwa lautan awan hampir tidak ada habisnya, meski dengan kesadaran dan penglihatannya, dan jauh dari akhir, atau ada kekuatan misterius yang menghalangi kesadaran dan penglihatan mata roda abadi. Melihatnya, Ye Chen perlahan menyipitkan mata kirinya, karena melihat gambar yang aneh. Ye Chen melihat lautan darah, melihat guntur, melihat gunung dan sungai, melihat aula istana, menonton untuk peri menari, melihat negeri dongeng yang mulia. Tentu saja, salah satu dewanya yang mempesona menghilang dan menghilang. Ketika dia pergi untuk melihatnya lagi, gambarnya berubah lagi, dan gambar-gambar aneh itu terjalin, setiap kali berbeda, seperti tipuan. Fantasi. Ye Chen sedikit mengernyit. Aku merasa berdebar-debar.
Ji Ningsuang mengerutkan kening dengan lembut. Aku juga. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mata roda abadi yang fokus ke satu titik, dan menatap awan lagi. Kali ini, Ye Chen menyodok lapisan awan dan kabut dan melihat lebih dalam. Deru, 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 deru. Samar-samar, Ye Chen mendengar raungan binatang buas itu, dan melihat gambar ajaib, di mana ada keanehan, kecerahan yang menyilaukan, dan suara jalan dan langit saling terkait. Ada beberapa binatang buas yang tidak nyata, oh tidak, lebih tepatnya, 4 binatang besar, naga-naga berputar-putar, phoenix mendesis, macan putih mengaum, dan kura-kura naga, mengamuk di lautan awan yang bergejolak. Ye Chen mengeluarkan suara samar, seberkas darah tumpah dari sudut mata kirinya. Di tempat, Ye Chen menyemprotkan darah, menendang mundur 4 atau 5 langkah sebelum setengah berlutut di tanah, dan mata roda abadi menjadi buta pada saat bersamaan. Selanjutnya, avatar terakhir Ye Chen tinggal di Sekte Zeng yang berubah menjadi abu terbang, dan avatar terakhir di Gurun Terlarang juga berubah menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Tidak hanya itu, kakek naga yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zeng yang, tubuh jiwa naga kuno Taiksu yang besar bergetar, kekuatan jiwa agung itu banyak teratasi dalam sekejap. Di sini, Ye Chen mengerang kesakitan, menutupi mata kirinya dengan telapak tangannya, dan samar-samar terlihat bahwa ada darah hitam meluap di jahitan jari-jarinya, dan bentuknya bahkan lebih menakutkan. Darah mengalir dari mulut, lubang hidung, dan telinganya, dan esensi serta vitalitas dalam tubuh juga diselesaikan oleh kekuatan aneh. Melihat ini, Ji Ningsuang bergegas maju. Adegan mendadak ini membuat wajahnya langsung pucat penuh kekhawatiran. Jangan sentuh aku. Ye Chen menggeram, darah terus mengalir dari mulutnya, tubuh suci terus-menerus retak, darah emas menyembur keluar, dan Ye Chen menjadi manusia darah, namun, kata-katanya sudah terlambat, karena tangan Ji Ningsuang sudah ada di bahu Ye Chen, dan Ji Ningsuang ingin membantunya memperbaiki bekas luka. Ji Ningsuang berkata, aku di sini membantu menyembuhkanmu. Tentu saja, Ji Ningsuang baru saja menyentuh tubuh Ye Chen dan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang meluap dari Ye Chen. Tangan Ji Ningsuang pun ikut terluka. Ye Chen meraung, memanggil wadah besi kekacauan, tergantung di atas kepalanya, dan udara kekacauan jatuh seperti air terjun. Ye Chen menggunakan senjata ajaibnya sendiri untuk menekan dirinya sendiri. Pada titik ini, tubuhnya berhenti gemetar, dan kemudian kekuatan aneh yang tak terlihat tetapi misterius dan kuat perlahan menghilang. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam kedamaian seperti kematian. Di depan lautan awan yang aneh, Ye Chen pingsan. Ji Ningsuang, yang terguncang 3 atau 5 kaki, berdiri dengan lemas dan berjalan mendekat. Wadah besi kekacauan menjaga Ye Chen, dan Ye Chen tidak ingin Ji Ningsuang terluka karena dia dekat dengan Ye Chen. Apa yang terjadi? Ji Ningsuang tampak pucat dan menggerakkan matanya ke lautan awan ribuan kaki jauhnya. Lautan awan yang tampak seperti mimpi seperti jurang maut di matanya, hanya melihat sekilas, ada perasaan ditelan. Di sini, kakek naga mengangkat kepala naganya dengan keras, tetapi matanya buta, dan kekuatan jiwa naga masih berantakan. Pedang Kaisar Suanyan. Kakek naga tampak agak terdistorsi kesakitan, dan tampak tidak percaya pada ketidakpercayaannya. Kata-katanya bergetar, pedang kaisar terkuat ada di dataran Chu. Melihat pemandangan ini, Dong Huang Taixin yang berada jauh di aula Sekte Tian Xuan tidak bisa menahan nafas,
sepertinya memiliki mata roda abadi terkadang bukan hal yang baik. Melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, itu pasti itu harga darah. Fuya berkata, pedang Suxian dan pedang Suanyuan keduanya ada di Dacu. Selain itu Fuya menatap Dong Huang Taixin dengan ekspresi bergetar. Yang mulia, berapa banyak senjata Kaisar Agung yang tersembunyi di negeri ini? Jangan tanya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Dong Huang Taixin berbisik, ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Lautan awan itu adalah salah satu dari 5 tempat terlarang di dataran Chu, Laut Ilusi. Di dataran Chu, Laut Ilusi.